Halo teman-teman, selamat datang kembali di Hobi Teknik Channel. Di video kali ini saya akan coba memperbaiki sebuah UPS dari merek ICA dengan seri CN1300. UPS ini pada saat listrik padam backupnya tidak bisa lama. Hanya bisa backup sebentar saja dan setelah itu langsung mati UPS-nya. Jadi komputer yang terhubung ke UPS juga ikutan mati. Biasanya kerusakan seperti ini terjadi karena baterai atau aki yang di dalam UPS-nya sudah mulai drop dan tidak bisa menyimpan daya lagi. Untuk memastikannya, kita akan cek saja aki di dalam UPS-nya. Saya akan coba tes nyalakan dulu UPS-nya. Di sini saya ada stop kontak. Stop kontak ini ada aliran listriknya. Kita coba tes dengan lampu LED. Lampu LED-nya menyala ya teman-teman. Jadi stop kontak ini ada aliran listriknya. Hubungkan steker UPS ke stop kontak. Lalu nyalakan UPS-nya. UPS bisa menyala dengan normal dan lampu indikator warna hijau menyala. Sekarang kita coba cabut kabelnya. UPS berpindah dari mode PLN ke mode aki. Saat terhubung beban, mode aki ini hanya bertahan sebentar saja, dan langsung mati UPS-nya. Saya langsung bongkar saja UPS-nya. Posisi baut pada UPS ICA CN1300 ini ada di bagian bawah UPS-nya. Total ada 6 buah baut yang harus dilepas. Buka semua bautnya dengan menggunakan obeng plus. Sekarang kita akan buka tutup depan UPS-nya. Caranya kita tekan kedua penguncinya dengan obeng min, lalu tarik tutup depannya. Angkat cover bagian atas UPS-nya. Lepas semua kabel yang terhubung ke akinya. Bisa gunakan tang untuk melepas konektor akinya. Selanjutnya kita coba ukur tegangan kedua akinya. Aki pertama terukur 12,64 volt. Aki kedua juga terukur 12,64 volt. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya tentang perbaikan UPS, tegangan aki yang di atas 12 volt tidak menjamin aki tersebut masih normal dan bagus. Bisa saja akinya sudah drop dan rusak. Untuk memastikan akinya masih bagus atau tidak, kita gunakan aki tester analog yang seperti ini. Cara penggunaan aki tester analog ini bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Silahkan klik link di atas untuk menonton videonya. Hubungkan aki tester ke akinya. Teman-teman perhatikan jarum pada aki testernya. Jarum hanya bergerak sedikit. Ini menandakan akinya sudah rusak. Sekarang kita coba tes aki yang kedua. Teman-teman perhatikan jarum pada aki testernya. Jarum juga bergerak sedikit saja. Ini menandakan akinya juga sudah rusak.
Jadi kesimpulannya, walaupun kedua aki ini tegangannya 12,64 volt, tapi kedua aki ini sudah rusak. Saya ada dua aki baru. Kita coba tes dengan aki tester untuk melihat perbandingannya dengan aki yang sudah rusak. Hubungkan aki tester ke aki. Teman-teman perhatikan jarum pada aki testernya. Jarum bergerak sampai ke posisi ini. Ini menandakan akinya masih bagus. Saya pindah ke aki yang satunya. Teman-teman perhatikan jarum pada aki testernya. Jarum juga bergerak sampai ke posisi ini. Ini menandakan akinya juga masih bagus. Saya akan ganti kedua aki yang rusak dengan aki yang baru. Angkat dan keluarkan kedua aki yang rusak. Lepas bantalan pelindung dari aki yang rusak dan pasang ke aki yang baru. Pasang aki yang baru ke dalam UPS-nya. Hubungkan kembali kabel jumper ke aki, dan hubungkan juga kabel hitam dan merah ke aki. Setelah semua kabel terpasang ke aki, kita coba tes tegangan charger yang menuju ke aki. Hal ini bertujuan untuk memastikan rangkaian charger berfungsi normal, sehingga aki terisi dengan baik. Cara ukur tegangan chargernya seperti ini. Hubungkan kabel UPS ke stop kontak listrik. Lalu nyalakan UPS-nya. UPS dalam mode PLN. Lepas kabel jumper dari kedua aki. Ukur dengan multimeter tegangan dari rangkaian chargernya. Terukur tegangan chargernya 27,34 volt. Tegangan chargernya normal ya teman-teman. Sekarang kita rapikan kembali UPS-nya. Pasang cover bagian atas UPS-nya. Dan pasang juga tutup depan UPS-nya. Pasang kembali 6 buah baut UPS-nya. Saya coba tes kembali UPS-nya. Hubungkan kabel ke stop kontak dan nyalakan UPS-nya. UPS dalam mode PLN. Saya coba tes beban dengan lampu LED. Lampu LED nyala dengan terang. UPS sudah berfungsi dengan normal. Mantap teman-teman, sampai di sini dulu video perbaikan UPS-nya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Tekan belnya agar dapat notifikasi jika channel ini ada video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.